gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita angkat lagu pujian Halo Hello Hola. Ikutin gerakan kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat, kasih dan karunia-Mu Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan, anak sekolah minggu HKBP Shalom Jambi, di mana Tuhan di pagi hari yang cerah ini Engkau masih memperbolehkan kami Tuhan untuk berkumpul Tuhan dalam ibadah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau jagai mereka Tuhan, agar
waktu berikutnya Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita kembali angkat pujian dengan judul lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik, hukum Taurat kita minggu ini diambil dari hukum Taurat Tita ke-10. Kita sama-sama 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu manusia. Jangan engkau mengingini istrinya, pembantunya laki-laki, pembantunya perempuan, ternaknya, atau apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Kita ulang sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu manusia. Jangan engkau mengingini istrinya, pembantunya laki-laki, pembantunya perempuan, ternaknya, atau apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Kita pada minggu ini terdapat di Markus 10 ayat 14b. Nah, siapin dulu Alkitabnya. Coba dibuka Markus 10 ayat 14b. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Markus
10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali angkat lagu pujian dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Shalom anak-anak sekolah minggu. Saat ini masih dalam posisi setiap ibadah sekolah minggu di rumah dan di rumah guru sekolah minggu. Untuk warta minggu sekolah minggu saat ini, minggu kita adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Yang menjadi topik minggu, Tuhan berkenan kepada anak yang mendengar didikan. Nah, yang pertama, anak-anak sekolah minggu, kami himbau dan kami harapkan tetap setia beribadah sekolah minggu walaupun masih dipandu YouTube yang disiapkan oleh gereja kita, baik di rumah maupun di rumah guru sekolah minggu. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu masih tetap dalam posisi belajar jarak jauh dan ada juga yang datang menjemput tugasnya ke sekolah. Tetap diingatkan oleh guru-guru sekolah minggu, kemana saja pergi, pakai masker dan jaga jarak, apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Lalu rajin cuci tangan. Yang ketiga, kami guru-guru sekolah minggu tetap memohon supaya anak-anak sekolah minggu dengan tulus berdoa agar COVID-19 segera berakhir dari muka bumi ini, sehingga kita boleh pulih menjalani hidup seperti biasa, baik yang sekolah, baik ibadah sekolah minggu maupun dalam aktivitas keseharian. Dan yang terakhir, ingat ya, jangan pernah mengeluh walaupun sekarang dalam bentuk sistem new normal. Tetap bersyukur dan tetap memuji nama Tuhan. Demikian warta bagi kita. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian kita, TAAT taat. Taat,
Shalom buat adik-adik HKBP Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Karena atas berkat karunia-Mu kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Ya Bapak, sebentar lagi ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami ini ya Bapak. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada minggu hari ini, kita semua disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-8, ayat 32 sampai 36. Amsal 8, ayat 32 sampai 36. Kita baca bersama-sama ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu dan gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya pada minggu hari ini? Abang harap kita semua masih dalam keadaan sehat ya, jauh dari mara bahaya. Nah, pada minggu hari ini, kita disapa oleh kitab Amsal, sebuah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, yaitu adalah Raja Israel yang ketiga. Raja Salomo adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat yang daripada Tuhan. Kitab Amsal ini jika diartikan dalam bahasa Batak berarti poda, yang jika diartikan lagi berarti nasihat. Berarti kitab Amsal ini berisikan nasihat-nasihat dari kitab Salomo. Sekarang abang mau tanya nih, pada pagi tadi pas bangun tidur, kata-kata apa yang kita dengar dari orang tua kita? Lalu kita mendengar tentu pakai telinga. Sekarang abang minta kita semua pegang telinga kita masing-masing. Ada berapa? Ya tentu ada 2. Kita pegang mulut kita masing-masing. Ya ada 1. Dari penciptaan saja, Tuhan sudah mempersiapkan diri kita dengan 2 telinga, 1 mulut. Yang berarti kita diwajibkan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Begitu juga pada nats kita pada minggu hari ini yang menekankan kita harus mendengarkan nasihat dari Tuhan untuk hidup kita. Pada nats sudah jelas dikatakan sampai 3 kali disuruh kita untuk mendengarkan. Itu berarti bahwa perintah mendengarkan ini benar-benar harus kita laksanakan dan kita lakukan. Dan mendengar nasihat bukan hanya sekedar mendengar, tetapi harus dilaksanakan. Tentu kita semua telah diberi nasihat oleh orang tua kita. Setiap nasihat yang diberikan orang tua kita kepada kita itu bertujuan mendidik kita, menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya, supaya kita menjadi bijaksana. Apa sih Bang tujuannya jika kita mendengarkan nasihat? Dan apa yang terjadi kalau kita tidak mendengarkan nasihat? Sudah jelas juga dikatakan di Alkitab. Karena siapa mendapatkan aku, dia mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Berarti kita harus mendengarkan setiap nasihat supaya hidup kita semakin bijaksana ke depannya. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang mendengarkan nasihat. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga harus melaksanakan nasihat tersebut. Dan jika kita tidak melaksanakan nasihat tersebut, kita sendiri yang rugi. Karena kita tidak akan mendapatkan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum menutup khotbah
renungan pada minggu hari ini, ada satu ayat Alkitab yang cocok untuk kita baca supaya kita semakin paham bahwa mendengar itu sangat penting. Diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ingatlah bahwa setiap nasihat itu berguna untuk kita, dan kita harus mendengarkan nasihat yang dari orang tua, dari abang, dan juga dari guru-guru kita, supaya kita menjadi bijaksana dan Tuhan berkenan kepada orang yang mendengarkan nasihat. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Karena atas berkat karuniamu, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami dapat menjadi pendengar yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kami dan sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau sertai mereka di setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau berkati mereka kesehatan, panjang umur, dan kemudahan rezeki yang daripada-Mu, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang sedang bertugas pada minggu hari ini. Kiranya setiap pelayanan yang mereka lakukan dapat berkenan di hati-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pembangunan gereja kami. Kiranya setiap kegiatan yang kami perbuat dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara bangsa kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Bapa, agar kami terhindar dari mara penyakit tersebut. Ya Bapa, kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Kiranya Engkau mengampuninya agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami ini ya Bapa. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Yuk lanjut, kita akan buat kreativitas anak sekolah minggu. Harus ikuti ya. Yuk Kak Elsa, yuk jelasin apa aja sih bahan-bahannya. Dan yang pertama itu gunting, yang kedua double tip, yang ketiga pena atau spidol, lebih bagusnya spidol. Dan selanjutnya yaitu origami dan karton. Dan karton ini bisa dibagi-bagi di adik-adik. Selanjutnya cara kerjanya ditunjuki oleh Kak. Oke adik-adik, kita mau membuat aktivitas balon taat dan kasih. Tadi udah siapin ya kartonnya. Nanti dipotong sepanjang ini kartonnya. Sudah dipotong, origami tadi kita bentuk dia bentuk hati. Sudah. Nanti kalau sudah dibentuk hati, kita bentuk juga dia bentuk awan ya adik-adik. Hati dan awan. Hati dan awan. Oke. Sudah kita bentuk hati dan awannya. Lalu kita tempelkan ke karton. Oke adik-adik, awan tadi yang sudah kita bentuk dari kertas origami, kita tempel di atas karton ya. Satu di atas dan satu lagi di bawah. Lalu awan ini kita tempel di bawahnya seperti ini. Satu sudah kita tempel dan satu lagi sudah. Sekarang hatinya. Tadi yang pertama kita tempel ke yang satunya, terus yang satunya tempel lagi ke sini, kita timpa-timpa ya hatinya adik-adik. Udah, kalau sudah 6 sampai 10 dia jadi seperti ini adik-adik. Nih contohnya udah jadi nih ya. Kalau udah jadi kita tempel di awannya tadi. Di atas awan satu dan di atas awan satu lagi satu. Nah adik-adik, setelah kita sudah menempelkan ini, nih kita lanjut untuk menuliskan di sini taat kepada Tuhan. Sudah, baru di bawahnya kita tuliskan kasih kepada manusia. Kemudian kita buat di sini garis. Garisnya buat 4 ya.
Ini kita buat seperti pot bunga mama kita. Kemudian di sini kita buat satu lagi. Kita buat garis lagi. 4 garis ya. Kita buat lagi potnya. Potnya yang bagus sedikit adik-adik. Terserah mau buat motif apa aja. Sudah. Nah, selanjutnya kita buat rantai penyatu kita antara kita dengan Tuhan ya. Nih, kakak buat rantainya dulu. Rantainya jangan sampai putus-putus ya. Nah, adik-adik, setelah kita membuat gambar seperti ini, lanjut kita akan mengisi apa aja sih yang diisi di sini, Kak? Ya, jelasin ya, Kak Elsa. Iya, ini yang pertama tadi ada taat kepada Tuhan. Nah, ini kita kan ada love-love-nya. Di dalam love-love ini kita isi apa aja sih yang kita lakukan taat pada Tuhan. Contohnya ya, kakak kasih yang pertama, yaitu anak sekolah minggu, rajin sekolah minggu. Selanjutnya, rajin baca firman Tuhan di slide keduanya atau di love keduanya. Selanjutnya, memuji nama Tuhan dan lain sebagainya apa yang anak sekolah minggu lakukan untuk taat kepada Tuhan. Selanjutnya, kasih kepada sesama manusia. Apa aja sih adik-adik contoh dari kasih kepada sesama manusia? Wah, pintar. Ya, membantu orang tua. Nanti ditulis ya di sini, membantu orang tua. Lalu apa lagi adik-adik? Dia harus membantu sesama manusia, membantu teman, membantu orang tua, menghormati orang tua, dan juga menghormati guru-guru yang ada. Jadi nanti adik-adik tulis, dikasih kepada sesama manusia, contoh-contohnya apa aja, tulis sebanyak-banyaknya ya adik-adik, nanti ditulis di love yang selanjutnya ditulis ke sini, oke? Nah, adik-adik, kalau kita sudah membuat aktivitas ini, ya, balon kasih dan taat ini, kita foto ya adik-adik, difoto aktivitasnya, minta bantuan mama atau papa atau kakak, difoto, terus nanti di tag ya ke guru sekolah minggunya atau diposting orang tuanya, bisa di tag langsung ke guru sekolah minggunya. Dan foto-foto adik-adik nanti akan kita pasang di video sekolah minggu depan. Jadi, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya minggu ini dan ditunggu aktivitas minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Diberikan dengan tulus dan jujur ya. Ayo diberikan dan dipersiapkan yang telah diberikan orang tuanya. Kita berikan dengan sukacita, kita bernyanyi di son adong bubuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa menyapa kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk berkat-Mu melalui pekerjaan tangan orang tua kami dan pekerjaan tangan kami. Sebahagian daripada berkat-Mu kami serahkan sebagai persembahan kami ke hadapan Tuhan. Berkatilah Bapa, segala pujian, penyembahan, doa, permohonan menjadi persembahan kami yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga segala penyembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan persembahan kami dengan kerendahan hati melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan, sendengkan telinga-Mu dan dengarlah kami saat kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang